Perbedaan pola pertumbuhan neural, somatik, dan dampaknya pada pengajaran teknik dasar. Pola pertumbuhan neural system atau otak saraf koordinasi tumbuh sangat cepat, dari 80-90% matang pada usia 6-7 tahun. Somatik atau general system, otot atau tinggi dan berat, tumbuh stabil dan lama sampai remaja. Implikasi pedagogis, koordinasi motorik dasar atau balance timing ritme gerak sudah relatif siap. Guru dapat fokus mengajar teknik dasar keterampilan lempar, tangkap, dan dribble atau lompat. Karena sistem neural sudah mendukung pengelolaan gerak presisi, kekuatan dan daya tahan belum optimal karena sistem somatik masih berkembang. Latihan teknik harus diutamakan daripada beban fisik berat. Argumentasi fisiologinya, karena jaringan saraf sudah matang lebih cepat, anak SD dapat belajar pola gerak kompleks meskipun kekuatan otot belum kuat. Dari pendekatan harus motorik koordinatif, belum kekuatan intensif. Untuk yang nomor 2, latihan kekuatan intensif pada anak usia 7-8 tahun. Kurva somatiknya pada usia 7-8 tahun masih pada fase pertumbuhan moderat. Belum terjadi percepatan kekuatan otot maupun maturasi sendi. Resiko pertumbuhan tulang rawan belum kuat sehingga latihan beban berat dapat menyebabkan cedera pada lempeng pertumbuhan. Adaptasi otot terhadap beban berat belum optimal karena belum ada peningkatan hormon anabol. Latihan intensif akan kurang efektif karena sistem yang diperlukan untuk adaptif atau somatik dan hormonal belum berkembang. Untuk soal nomor 3, lonjakan pertumbuhan remaja dan resiko cedera olahraga. Saat somatik spurt terjadi, tulang tumbuh cepat atau otot dan tendon tertinggal ketidakseimbangan pada jaringan. Pusat gravitasi berubah atau gangguan koordinasi sementara. Sendi lebih rentan karena meningkatnya beban biomekanik. Risiko cedera meningkat. Penyesuaian guru olahraga, kurang latihan intensitas tinggi yang memberikan stres berlebihan pada tendon. Fokus pada fleksibilitas, stabilitas inti, dan koordinasi ulang. Progres lambat dan individual. Hindari beban kompetisi berlebihan. Untuk soal nomor 4, overshoot atau sistem limfoid sebelum pubertas dan implikasi pada aktivitas fisik. Sistem limfoid atau kelenjar limfa dan tonsil berkembang sangat cepat hingga 200% sebelum mengecil lagi saat pubertas. Implikasi fisiologinya, anak sering mengalami pembesaran tonsil dan gangguan pernapasan, mudah lelah dan mudah infek saluran napas. Implikasi dalam pendidikan jasmani, hindari aktivitas intensitas tinggi berkepanjangan bagi anak yang rentan infeksi. Prioritaskan aktivitas aerobik ringan, sedang, dan permainan non-kontak. Berikan waktu pemulihan lebih baik. Perhatikan kualitas udara, suhu, dan ruangan. Untuk soal nomor 5, maturasi sistem genital dan hormonal remaja. Saat kurva genital meningkatnya estrogen atau
testosteron memengaruhi mood, agresivitas, dan rasa percaya diri. Fluktuasi hormon dapat membuat program tidak stabil dari hari ke hari. Citra tubuh berubah. Remaja sangat sensitif terhadap penilaian teman dan guru. Bagaimana guru olahraga menyikapinya? Guru gunakan pendekatan motivasi yang positif, non menghakimi. Berikan latihan individual sebelum kompetitif agar mereka merasa percaya diri. Sadari bahwa performa tidak selalu konsisten, beri ruang dan variasi. Perhatikan perbedaan gender dalam perkembangan fisik dan psikologinya. Untuk soal nomor 6, kurva Stroman untuk membedakan variasi normal dan gangguan perkembangan. Kurva Stroman membantu guru mengetahui kapan tiap sistem harusnya berkembang, membandingkan apakah pertumbuhan anak terlambat, terlalu cepat, atau sesuai pola. Contohnya, anak SD dengan koordinasi sangat buruk, padahal kurva neural sehingga sudah matang. Mungkin ada motor koordination disorder. Remaja yang tidak mengalami peningkatan kekuatan masa pubertas bisa menjadi indikasi gangguan endorfin. Untuk soal nomor 7, mengapa keterampilan motorik tetap butuh latihan panjang meskipun maturasi neural cepat? Walaupun sistem neural matang lebih awal, kontrol motorik terganggu pada praktisi saraf. Kemampuan otak terus beradaptasi dengan latihan. Milenialisasi jalur saraf motorik yang berlangsung sampai remaja. Semakin tebal, semakin cepat infleks saraf. Skill acquisition. Keterampilan kompleks membutuhkan repetisi, error control, dan pengalaman. Kekuatan dan struktur tubuh yang baru optimal di masa remaja. Jadi walaupun otak siap, keterampilan motorik masih membutuhkan latihan berkelanjutan untuk mengoptimalkan koordinasi antara otak, otot, dan biomekanik tubuh. Untuk soal nomor 8, merancang pembelajaran motorik untuk siswa SD. Prinsip fisiologis, kekuatan dan daya tahan masih terbatas. Struktur sendi lebih rentang terhadap beban berat. Sistem neural sangat matang dan atau cocok untuk belajar teknik. Untuk desainnya, fokus koordinasi dan kontrol gerak, seperti permainan bola kecil, skipping, latihan beban tubuh, bukan beban eksternal. Untuk yang berikutnya, variasi tinggi untuk mengembangkan motor repetisi. 4. Durasi pendek sampai sedang dengan intensitas sedang karena kapasitas aerobik terbatas. Keputusan ini menjaga keselamatan anak stabil, maksimal, memperkembangkan neural yang sudah matang. Untuk nomor 9, menghindari bias penilaian kemampuan siswa dengan kurva Stroman. Karena tiap sistem perkembangan pada waktu yang berbeda, guru tidak boleh menilai kekuatan otot sama dengan koordinasi atau perkembangannya yang berbeda. Mengapa anak yang lebih tinggi besar pasti lebih mahir atau somatik sampai dengan neural, membandingkan anak usia sama tanpa mempertimbangkan perbedaan maturasi. Pemahaman kurva membantu guru menilai siswa
berdasarkan tahap perkembangan siswa terkait, bukan umur kronologis saja. Menghindari bias gender atau anak perempuan sering lebih cepat maturasi, melakukan penilaian adil dan individual. Untuk nomor 10, menyusun kurikulum olahraga SMP dengan paduan kurva Schumann. Untuk prioritas latihan, keterampilan motorik lanjut karena neural sudah matang baik. Latihan kekuatan ringan sampai menengah karena hormon anabolis mulai meningkat. Atau terutama laki-laki. Latihan mobilitas atau fleksibilitas untuk mengimbangi pertumbuhan tulang yang cepat. Latihan daya tahan sedang, kapasitas jantung sampai paru mulai berkembang lebih baik. Edukasi psikososial, mengelola motivasi, citra tubuh, sportsmanship. Panduan kurva neural matang sampai siap untuk strategi taktik koordinasi kompleks. Somatik sedang menuju puncak pertumbuhan, hati-hati dengan cedera, progres berhadap. Genetikal, perubahan hormonal sampai fluktuasi performa belum pendekatan psikologis sportif. Sekian dari saya dari nama saya Daniel Albert Sumarmata dengan NIM 4820230004 dari program studi pendidikan jasmani angkatan 23.